Nah, selanjutnya adalah mengisi sasaran program, sasaran kegiatan, dan sasaran subkegiatan, di mana 3 sheet ini apa ya namanya, titik kritis dalam mengisi file import. Karena apa? Di sini masing-masing OPD masih banyak yang salah bagaimana cara mengisinya. Langsung saja saya jelaskan. Ketika Bapak mengisi nama OPD, memilih drop-down-nya, maka otomatis kode OPD-nya dia akan terisi. Lanjut di sasaran strategis Pemda, Bapak juga tinggal memilih sasarannya, strategis Pemda yang mana, sasaran OPD juga. Nah, titik kritisnya pada sheet E hingga sheet terakhir, N. Kolom E hingga kolom N. Nah, kode program ini, di mana kita lihatnya, drop-down-nya ini, lihatnya di sheet program. Jadi di sheet program ini udah ada kode kan, yang di awal tadi. Nah, maka di sini akan muncul, misal 32702, dia program penyediaan sarana pertanian. Ini contohnya, pengembangan sarana pertanian. Pilih dulu kode programnya yang mana, lalu maka akan terisi otomatis nama program. Nah, hati-hati ketika mengisi kode sasaran program. Kita ambil contoh. Di kode sasaran program ini, dia kopas saja dari kode program. Jadi tinggal dikopas. Dan lupa di paste value. Nah, ketika dia bentuknya sasaran, maka tinggal kopas saja. Misal 32702. Lalu ketika dia bentuknya indikator, maka sama 32702 strip 1. Strip 1 menandakan kalau dia indikator pertama. Lalu sana di bawahnya ketika dia bentuknya indikator masih dalam sasaran yang sama, maka tinggal strip 2. Lalu juga strip 3, strip 4 jika ada indikatornya 4. Lanjut lagi. Ketika beda program, yang pertama tadi adalah sarana pertanian, yang kedua adalah prasarana pertanian. Dan kode program 32703. Maka sama, tinggal kopas saja 32703 ke sini ketika bentuknya sasaran. Ketika bentuknya indikator, maka harus dikasih strip. Strip 1 ketika indikatornya 1, strip 2 jika ada indikatornya 2. Sama, 32704, 32705, 32706, 32707. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika satu program mempunyai beberapa sasaran? Contoh, di Dinas Pertanian ini, ketika programnya penyuluhan pertanian, dia mempunyai sasarannya 4 atau 3. Kalau di sini dia ada 3. Misal, 32707, tinggal kopas saja ketika dia sasarannya cuma 1. 32707, strip 1 ketika indikator, strip 2 indikator, strip 3 indikator pada program yang sama. Nah, nanti ketika masih dalam program yang sama, tapi sasaran kedua, maka harus dikasih ini, garing 1. Jadi, Bapak Ibu menuliskannya 32707 garing 1 untuk sasaran kedua. Nah, ketika bentuknya indikator, ngikut di atasnya 32707 garing 1 strip 1. Karena sama kayak di awal, ketika bentuknya indikator harus ada strip 1. Lalu selanjutnya, masih pada program yang sama, ini, tapi dia sasaran ketiga. Maka Bapak Ibu wajib menuliskannya 32707
garing 2. Garing 2 itu menandakan masih program yang sama, 32707, tapi dia sasaran ketiga. Yang sasaran pertama tadi ini, 32707, untuk sasaran pertama. 32707 garing 1 untuk sasaran kedua. 32702 garing 2 untuk sasaran ketiga. Seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah cara mengisi sasaran program. Nah, lalu pertanyaannya, eh, gimana sih cara lihatnya dia sasaran ke satu, kedua, ketiga? Itu ada di dokumen perencanaan Bapak Ibu.